Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diantaranya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan dan penerapan kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta. Materi ini menjadi penting untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mengingat kebijakan tentang kampus Islami di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menjadi suatu hal yang harus diketahui oleh seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, salah satu daripada unsur sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut adalah mahasiswa. Dan saudara sebagai mahasiswa baru menjadi penting untuk disampaikan dan disosialisasikan terkait dengan kebijakan dan penerapan kampus Islami ini. Agar kemudian diharapkan saudara mengetahuinya dan kemudian saudara bisa melaksanakan sehingga bisa sejalan dengan kebijakan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terlebih saudara sebagai mahasiswa baru, tentu kehidupan di luar ketika menjadi siswa tentu berberagam-ragam gaya hidupnya. Nah, oleh karena itu, dengan menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka menjadi suatu keharusan bagi saudara untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang salah satunya adalah kebijakan terkait dengan bagaimana menerapkan kampus Islami ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara soal kampus Islami, sebenarnya kita bicara soal akhlak, ya. Karena akhlak itu menjadi ciri khas daripada makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta yang disebut dengan Al-Khaliq. Nah, karena pencipta tadi disebut dengan Khaliq, ciptaan yang disebut makhluk, maka turunan dari kata makhluk itu adalah akhlak. Itu dalam bahasa Arab itu satu asal kata itu. Nah, makhluk dengan turunannya akhlak, maka akhlak menjadi penciri daripada manusia atau makhluk yang diciptakan tadi. Kemudian ketika kita bicara soal kampus Islami, sebenarnya kita bicara soal akhlak yang Islami. Ya, ketika bicara akhlak, tentu akhlak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari ilmu itu. Saudara sekarang masuk di perguruan tinggi, tentu tujuan dan niatnya adalah untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu itu tidak cukup tanpa diimbangi dengan akhlak. Karena orang yang punya ilmu yang tinggi belum tentu mempunyai akhlak yang tinggi atau yang mulia. Oleh karena itu, agar ada keseimbangan, ilmu yang dituntut tersebut harus diimbangi dengan akhlak tadi itu. Sehingga kemudian ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan daripada ilmu tersebut. Nah, apa yang menjadi dasar daripada kebijakan daripada penerapan kampus Islami di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini? Perlu saudara-saudara mahasiswa baru tahun 2023 untuk ketahui secara bersama-sama bahwa yang menjadi dasar daripada keharusan untuk menerapkan kampus Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini tidak terlepas daripada nilai-nilai daripada ideologi Muhammadiyah. Karena kenapa? Karena Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu amal usaha atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang
didirikan oleh Perserikatan Muhammadiyah dengan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah pastinya, di mana ideologi Muhammadiyah tersebut sudah jelas kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan, termasuk di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah itu sendiri. Di antaranya misalnya bagaimana kepribadian daripada Muhammadiyah, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, identitas Muhammadiyah, kemudian juga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang itu secara umum kemudian kita khususkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu dasar kebijakan yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi dasar kebijakan daripada penerapan kampus Islami ini adalah visi daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sendiri. Saudara kalau membuka website Universitas Muhammadiyah Jakarta ketika mencari informasi terkait dengan UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka jelas di situ dikatakan visi UMJ adalah untuk mewujudkan perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan Islami ya pada tahun 2025. Nah, terkemuka tentu dengan keilmuannya. Diharapkan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini bisa mewujudkan lulusan-lulusan yang punya keilmuan yang diakui baik tingkat nasional maupun dunia internasional. Modern tentu ukurannya adalah bagaimana penguasaan daripada teknologi baik dalam proses pembelajarannya maupun lulusannya yang tidak tertinggal dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada saat sekarang ini. Nah, dan yang ketiga, yaitu Islami. Nah, kata Islami sebagai sebuah visi, maka menjadi suatu keharusan bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan upaya-upaya dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar bagaimana kemudian nilai Islami tersebut bisa terwujud, terutama bagi para mahasiswa yang belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan nantinya ketika menjadi alumni ketika sudah lulus, nilai-nilai tersebut membekas dan kemudian menjadi ciri khas daripada lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kata-kata Islami tersebut, saudara-saudara, salah satu turunannya adalah bagaimana mewujudkan kampus Islami. Nah, nanti akan saya sampaikan kepada saudara apa saja yang menjadi ukuran atau standar poin-poin daripada perwujudan daripada kampus Islami tersebut. Lalu yang ketiga adalah tentang catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menjadi salah satu daripada perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut. Di mana perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA itu dia tidak hanya menerapkan tridharma perguruan tinggi yang menjadi amanat daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di banyak kampus swasta lainnya ataupun kampus negeri, mereka hanya menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita diberikan suatu tambahan daripada dharma tersebut. Ya. Dharma tersebutlah kemudian karena menjadi ditambah satu menjadi 4 ya, sehingga disebut dengan catur dharma, bukan tridharma lagi. Nah, dharma yang ditambah tersebut itu disebut dengan dharma al-Islam kemuhammadiyahan. Sehingga dharma al-Islam dan kemuhammadiyahan ini dia diharapkan menjadi spirit atau value dan juga atau nilai-nilai daripada tridharma yang lainnya itu. Jadi dalam melakukan proses pendidikan pengajaran harus dilandasi oleh nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Di dalam melakukan penelitian harus dilandasi oleh nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Begitu juga dengan
ketika melakukan pengabdian masyarakat juga harus dilandasi dengan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Sehingga di Universitas Muhammadiyah Jakarta memposisikan Dharma al-Islam kemuhammadiyahan itu pada Dharma nomor 1. Dan diharapkan dia memimpin Dharma-Dharma yang lainnya atau Tridharma yang tadi saya sebutkan. Nah, inilah sekali lagi menjadi ciri khas, menjadi pembeda perguruan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta, dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, lebih konkret lagi, kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam upaya mewujudkan kampus Islami tersebut, kita juga sudah mempunyai peraturan rektor tentang kampus Islami. Pada tahun 2018, rektor mengeluarkan peraturan Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor 372 tahun 2018 yang isinya tentang pengaturan kampus Islami di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang nanti poin-poinnya apa saja akan saya sampaikan pada slide berikutnya nanti. Nah, sebenarnya saudara-saudara, ketika kita bicara soal kampus Islami, ya simpel saja sebenarnya, yaitu di mana kampus yang diharapkan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu selama berada di kampus maupun di luar kampus menyesuaikan dengan nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Al-Quran dan sunnah menjadi pegangan atau pedoman hidup bagi orang muslim. Sehingga poin-poin daripada kampus Islami itu sebenarnya adalah poin-poin daripada yang diatur di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul Muhammad SAW. Nah, bagaimana strategi atau upaya untuk mewujudkan kampus Islami tersebut? Sebenarnya saudara-saudara, upaya ataupun strategi dalam penerapan kampus Islami di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, selain kita mempunyai peraturan rektor nomor 372 tahun 2018 tentang kampus Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai kebijakan turunan daripada peraturan rektor tersebut. Di antaranya, kita mempunyai perangkat struktural dalam hal ini adanya wakil rektor yang secara khusus tugasnya adalah membidangi penerapan al-Islam dan kemuhammadiyahan tersebut. Yang itu pada saat sekarang ini berada di bawah wakil rektor 4, saya sendiri, yang salah satu tugas utamanya adalah membidangi terkait dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, tentu di bawah wakil rektor secara struktural harus ada lembaga pula yang secara khusus menangani dan menerapkan serta mengkaji dan mengembangkan terkait dengan nilai Islam dan kemuhammadiyahan ini atau AIK ini. Sehingga kemudian ada lembaga namanya Lembaga Pengkajian dan Penerapan Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu LPPAIK. Nah, itu berada di tingkat lingkungan universitas yang langsung koordinasi kepada wakil rektor 4 atau secara langsung kepada rektor. Nah, agar kemudian lebih efektif lagi secara struktural, makanya kemudian di tingkat fakultas, ya, sejak saya menjabat 2 tahun yang lalu, kami buat kebijakan adanya unit khusus di tingkat masing-masing fakultas yang tugasnya melakukan pengkajian dan penerapan tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan ini. Yang harapannya agar program-program pengembangan dan pengkajian al-Islam dan kemuhammadiyahan di tingkat fakultas itu bisa berjalan dengan baik dan efektif dan terukur karena ada penanggung jawabnya yang kita sebut dengan unit
yang berada di tingkat-tingkat fakultas. Dalam melakukan kegiatannya, unit ini langsung berkoordinasi dan di bawah komando daripada lembaga pengkajian dan penerapan Islam dan kemuhammadian yang ada di tingkat universitas. Sehingga kemudian diharapkan dalam pengkajian dan penerapan Islam dan kemuhammadian yang ada di tingkat fakultas itu mempunyai kesamaan, tidak ada perbedaan. Nah, lembaga inilah kemudian menjadi wadah untuk menyamakan materi-materi yang disampaikan. Kemudian di kampus kita mempunyai fasilitas masjid, fasilitas asrama, dan lembaga kemahasiswaan. Yang ini juga kita harapkan menjadi sarana daripada penerapan kampus Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian kita juga mempunyai kegiatan yang sudah ditetapkan melalui peraturan rektor juga, di mana setiap Jumat itu melalui peraturan rektor ditetapkan sebagai kegiatan untuk AIK atau disebut dengan Jumat for AIK. Jadi setiap Jumat dari jam 8 sampai jam 10 atau maksimal jam setengah 11 itu waktu di mana tidak ada perkuliahan di dalam kelas, tetapi semua sivitas akademika melakukan pengajian dan tadarus di tingkat rektorat maupun di tingkat fakultas. Tingkat fakultas, mahasiswa bisa melakukan tadarus dan juga mentoring ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan AIK lainnya di bawah komando daripada UPP AIK di tingkat fakultas. Dan tingkat universitas di bawah komando daripada LPP AIK melakukan pengkajian dan tadarus itu dilakukan di masjid kampus. Sehingga serentak pada pagi Jumat itu semuanya melakukan kegiatan terkait dengan al-Islam dan kemuhammadihan itu. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan. Ya, dalam rangka menerapkan kampus Islam ini juga dilakukan pembinaan dan pengkaderan bagi sivitas akademika dan juga tendik yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena tendik atau tenaga kependidikan itu juga bagian daripada sivitas akademika yang mana mereka pada setiap harinya beraktivitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan melayani mahasiswa, melakukan tugas-tugas rutin yang diberikan. Itu pun juga harus mencirikan nilai-nilai daripada kampus Islami tersebut. Kemudian juga bagi tendik dan juga sivitas akademika, ya baik dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, ya semuanya itu menjadi sivitas akademika juga dibina terkait dengan baca Al-Qur'annya. Ya, kita harapkan ya, tendik mereka yang bekerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta bertahun-tahun itu jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu juga dengan mahasiswa. Jangan sampai nanti setiap hari di waktu kuliah berada di lingkungan kampus, lalu kuliah kurang lebih 4 tahun di UMJ, tetapi keluar tidak bisa baca Al-Quran misalnya. Makanya kita bina baca Al-Qurannya, diharapkan nanti sebelum ujian skripsi diuji terkait dengan kemampuan untuk baca Al-Qur'annya dan juga beberapa hafalan surat-surat pendek. Nah, ini menjadi tolak ukur dan menjadi prasyarat ketika ingin melakukan ujian skripsi. Sehingga kemudian ketika menjadi lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai ciri khas hafal beberapa surat pendek dan juga bisa baca Al-Qur'an. Nah, upaya lain juga yang kita lakukan dalam menerapkan kampus Islami ini, bagaimana kita mensosialisasikan itu melalui media-media sosial atau alat peraga lainnya, agar seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta merasa ada kewajiban secara moral untuk bersama-sama mewujudkan kampus Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan ada lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menerapkan kampus Islami ini. Ya, jadi saya katakan ada lembaga
Pengkajian dan Penerapan Islam dan Kemuhammadiyahan atau disebut dengan LPPAIK, yang salah satu tugas utamanya adalah bagaimana mengawal dalam penerapan kebijakan kampus Islamik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Secara struktural langsung berada di bawah Wakil Rektor 4, ya. Kemudian tentu di atasnya ada Pak Rektor, lalu ada Ketua LPPAIK, ada sekretaris, ada staf 2 orang di situ. Kemudian ada UPPAIK di tingkat fakultas. Di mana UPP ini kita harapkan tadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara intensif di fakultas masing-masing. Lalu di bawahnya dalam rangka pengkajian, penelitian dan pendidikan AIK ada bidang yang menangani itu secara khusus. Kemudian dalam penerapan kampus Islami juga ada bidang khusus yang menangani itu. Sebenarnya ada 3, yaitu bidang pengkaderan juga. Sehingga kemudian agar upaya penerapan kampus Islami bisa berjalan secara efektif dan terukur, diharapkan bidang yang ada di bawah LPPAIK ini bisa melakukan upaya-upaya secara serius agar kemudian keinginan dan visi untuk mewujudkan kampus Islami itu tadi bisa terwujud. Nah, tentu seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, untuk mewujudkan kampus Islami itu tidak mungkin hanya bisa menjadi terwujud oleh pimpinan, menjadi tanggung jawab pimpinan saja, baik pimpinan tingkat universitas, fakultas, ataupun lembaga yang menaungi masalah tersebut. Tetapi butuh dukungan daripada semua pihak terkait. Ya, di situ ada pimpinan, di situ ada dosen, di situ ada mahasiswa, ada karyawan, ada lembaga mahasiswa, ada sarana masjid maupun asrama, yang kesemuanya itu kita harapkan bisa bersama-sama untuk mewujudkan kebijakan kampus Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini salah satu contoh, saudara-saudara, dokumentasi kegiatan Jumat Pro AIK yang ini diikuti oleh seluruh tenaga kependidikan yang ada di tingkat universitas. Ini setiap Jumat pagi diadakan tadarus Al-Quran, kemudian melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibaca secara bersama-sama tadi itu. Nah, nanti dibentuk per kelompok. Di kelompok itu ada satu bisa dikatakan sebagai pengajarnya lah, atau sebagai mentornya, sehingga bisa melakukan tahsin atau perbaikan terhadap bacaan-bacaan Al-Quran dari peserta Jumat Pro AIK tersebut. Nah, ini juga diharapkan di tingkat fakultas melakukan hal yang sama, dan termasuk juga kepada mahasiswa. Bukan hanya bagi tenaga kependidikan, tetapi juga seluruh sivitas akademika, dan di situ termasuk mahasiswa. Apalagi mahasiswa baru yang nanti akan diawali dengan bagaimana melakukan tes terlebih dahulu atau placement test untuk mengetahui kemampuan daripada mahasiswa baru dalam hal kemampuan untuk membaca Al-Qur'annya. Nanti akan diklasifikasi atau diklaster, mana yang sudah bisa baca Al-Quran dalam kategori lancar, mana yang terbata-bata, dan mana yang belum bisa sama sekali. Nanti saudara tidak perlu khawatir, nanti dari hasil placement test itu akan ditentukan mentor-mentor, akan ditentukan siapa yang akan mengajar saudara, membimbing saudara untuk bisa membaca Al-Quran, yang diharapkan 1 tahun pertama saudara sudah bisa membaca Al-Quran, sehingga kemudian ketika di tahun terakhir kuliah nanti sebelum ujian skripsi, saya katakan tadi, ketika dites baca Al-Quran, saudara sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apalagi kalau sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu menghafal surat-surat pendek untuk kebutuhan sholat rawatib atau sholat 5 waktu itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi seperti itu. Nah,
Hal lain seperti di contoh dokumentasinya tadi ya, ini semuanya masih tendik. Nah, juga ada mentoring AIK bagi mahasiswa. Jadi saudara sebagai mahasiswa baru nanti juga akan dilakukan mentoring karena kita sudah menyediakan dari LPP AIK para mentor-mentor di setiap fakultas. Mentor ini sudah diseleksi, mentor ini sudah dilakukan pelatihan, sudah dibina. Nanti diharapkan mereka akan menjadi mentor-mentor bagi saudara-saudara mahasiswa baru di tingkat fakultasnya masing-masing. Para mentor ini adalah para senior-senior saudara-saudara mahasiswa yang ada di fakultasnya masing-masing. Jadi saudara tidak perlu khawatir karena itu adalah senior di fakultas sendiri. Sehingga diharapkan bisa intensif pada hari Jumat itu terutama memberikan kegiatan mentoring kepada saudara, apakah terkait dengan bina baca Al-Qur'annya, ataukah tahsin atau perbaikan bacaannya, ataupun mendengar hafalan-hafalan surat pendeknya, atau dalam bentuk pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyaan lainnya, sehingga kemudian menjadi kegiatan yang bermanfaat ketika melakukan mentoring tersebut. Nah, saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, seperti saya katakan tadi, dalam penerapan kampus Islami ini setidaknya ada 9 indikator kampus Islami. Pertama yaitu indikatornya adalah sholat berjamaah. Hanya kemudian selama berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya harapkan saudara-saudara sedapat mungkin bisa melaksanakan kegiatan itu di luar daripada jam sholat. Jadi ketika jam sholat sudah masuk, sudah ada panggilan azan, saya harapkan semua kegiatan belajar mengajar, kegiatan lembaga, ataupun kegiatan lainnya itu dihentikan. Semuanya berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita sudah sampaikan juga kepada fakultas-fakultas, prodi dalam membuat jadwal kuliah itu agar berakhir sebelum waktu sholat. Sehingga ketika waktunya sholat, azan berkumandang, semuanya bisa bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Tentu keutamaan daripada sholat berjamaah ini sudah mengetahui derajat mendapatkan keutamaan 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika berada di lingkungan kampus, ketika azan masih nongkrong di kantin, masih nongkrong di sekitar masjid misalnya, padahal tidak ada halangan untuk pergi ke masjid dan melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya silakan, bisa di masjid di dalam kampus, bisa masjid di depan kampus yang ada di depan gerbang itu di taman, atau di masjid lain di sekitar kampus yang memang menyelenggarakan sholat berjamaah tersebut. Kemudian saudara-saudara, yang kedua adalah indikatornya melakukan pengkaderan, ya, di mana seluruh pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa, tenaga penunjang, apa yang disebut dengan sivitas akademika tadi, diwajibkan mengikuti pengkaderan dalam kegiatan yang diberi nama atau disebut dengan Baitul Arkom. Baitul Arkom ini adalah salah satu sarana pengkaderan terhadap seluruh sivitas akademika. Ya, pimpinan dari tingkat rektor sampai pada tingkat bawah itu semuanya wajib mengikuti kegiatan Baitul Arkom. Di situ nanti akan diberikan materi-materi yang memang sudah menjadi standar materi daripada Baitul Arkom itu. Hingga diharapkan mereka bisa memahami nilai-nilai dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dan kemudian menjadi pegangan dan pedoman di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ketika berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya, dan juga diharapkan ketika berada di luar lingkungan kampus. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu di dalam kampus Islam kan nilai etika dalam makan minum. Nah, ini keseharian di dalam kampus, di kantin maupun ketika mengadakan kegiatan, ya diharapkan pada saudara itu menerapkan etika makan minum. Misalnya tidak minum sambil berdiri, ya,
tidak minum sambil dan makan sambil berbicara, tidak juga makan yang berlebihan misalnya sehingga mubazir karena tidak habis, ya perbuatan mubazir adalah perbuatannya setan misalnya. Nah, makanya kemudian itu kan semua ada hadisnya mengaturnya atau sunnah rasulnya. Jadi saya katakan tadi ini berangkat daripada nilai Al-Quran dan sunnah rasul, ya. Makanya diatur juga soal etika makan minum, baik berada di kantin maupun berada di lingkungan kampus. Jangan sampai kemudian makan dan minum sambil berdiri, apa sambil lari-lari, ataukah sambil berbicara, lalu sambil ngobrol gitu ya, nanti makanannya keluar dari dalam mulut kemana-mana. Itu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Islami sama sekali. Nah, yang keempat juga ada larangan, ya, ketika berada di lingkungan kampus untuk tidak merokok, ketika berada di lingkungan kampus. Ya. Ini karena masih banyak kadang-kadang saya melihat mahasiswa merokok sambil berjalan di lingkungan masjid, di kantin. Di kantin itu di food court sudah ada pemberitahuan tidak boleh merokok di situ. Sehingga kemudian diharapkan itu menjadi pedoman agar tidak ada mahasiswa yang merokok. Kita sudah meminta kepada security untuk berani menegur pada mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus, apalagi di dalam gedung kampus, di ruang kelas, dan seterusnya. Karena puntungnya dibuang kemana-mana, dan akhirnya nanti bisa membahayakan, jadi kebakaran, dan yang pasti itu mengotori lingkungan kampus atau lingkungan kuliah tadi. Juga narkoba dan miras. Ya. Jangan sampai kemudian terjadi transaksi atau mengkonsumsi narkoba dan miras. Karena kalau tertangkap ada mahasiswa yang mengkonsumsi narkoba dan miras, nah ini tidak ada ampun. Selain dia berurusan dengan polisi atau aparat penegak hukum, juga nanti akan kena kode etik perilaku dan kode etik perilaku kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, dalam kode etik tersebut diatur perilaku mahasiswa diantaranya kalau mengkonsumsi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut undang-undang itu bisa diberikan sanksi etik, sanksi disiplin, maupun sanksi akademik dalam bentuk skorsing. Jadi saling keterkaitan. Ya, nilai kampus Islami ini ketika dilanggar itu bisa berkorelasi pula dengan kode etik atau kode perilaku dalam kehidupan kampus yang sudah ditetapkan pula melalui peraturan rektor tersebut. Nah, yang kelima, di dalam seni budaya. Ini juga diatur terkait dengan nilai Islami. Karena di dalam seni budaya itu, seni boleh. Kita mempunyai setiap fakultas ada kelompok seni musiknya. Ada lembaga atau UKM mahasiswa ini yang bergerak di bidang seni budaya. Itu boleh-boleh saja. Kita mendukung. Tapi tentu ya di dalam menjalankan aktivitas pengembangan dan penyaluran bakat minat seni di bidang seni budaya itu juga harus berpedoman pada nilai Islami, harus dibatasi dengan nilai Islami. Ya. Bagaimana memain musik misalnya, tentu harus berhenti ketika waktunya azan. Tentu lagu-lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu yang kemudian tidak mengandung sara ataupun tidak kemudian menyinggung agama-agama tertentu misalnya. Kemudian kalau pentas seni atau pentas musik tentu juga jangan sampai mengumbar aurat, ya jangan sampai kemudian melanggar nilai kaidah Islami atau kaidah-kaidah yang memang sudah diatur dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul tersebut. Nah, yang berikutnya saudara-saudara juga diatur dalam pedoman kampus Islami terkait dengan etika berbusana. Ketika berada di lingkungan kampus, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi bisa menyesuaikan busananya dengan lingkungan kampus. Ya. Itu yang perempuan tidak boleh menggunakan pakaian atau memakai pakaian yang membuka aurat atau berpakaian tetapi pakaiannya memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya atau aurat tertentunya.
Nah, ini tidak boleh karena laki-laki maupun perempuan diharapkan dalam berbusana ketika berada di lingkungan kampus itu selain menutup aurat juga rapi, gitu ya, sopan. Nah, tentu berpakaian ini bukan hanya soal baju dan celana atas bawah saja, tetapi juga dalam menggunakan alas kaki. Tidak boleh berada di dalam kampus itu menggunakan sandal jepit atau menggunakan sandal saja. Ya. Masuk kelas maupun bertamu ke gedung rektorat, ruang pimpinan harus menggunakan sepatu. Gitu ya. Itu bagian daripada etika berbusana. Ya, nggak boleh menggunakan baju yang compang-camping, robek-robek, kaos oblong misalnya. Itu tidak boleh. Ya, harus pakaian yang rapi, minimal pakaian yang berkerah. Ya. Kemudian juga apalagi sampai ketika masuk ruang kelas atau bertemu dengan pimpinan atau mengadakan kegiatan-kegiatan secara resmi, diharapkan bisa menggunakan saudara busana-busana yang memang sopan dan rapi sehingga mencerminkan nilai-nilai Islami dan mencerminkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang punya visi yang Islami tadi itu. Nah, kemudian juga dalam etika belajar, kampus Islami itu juga tercermin dalam etika belajarnya. Ada adab-adab dalam belajar. Ya, ketika berada di dalam kelas, tentu ketika dosennya masuk tidak boleh berbicara, ketika dosennya menyampaikan materi, kalau ingin bertanya pun harus angkat tangan terlebih dahulu, tidak boleh juga menunjukkan ketidaksukaan sama dosennya, gitu ya. Ketika belajar sedapat mungkin memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen. Kalaupun ada perbedaan pandangan atau pendapat, sampaikan dengan baik, gitu ya, dengan sopan. Angkat tangan seperti saya katakan tadi, baru ketika dipersilahkan oleh dosennya untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baru menyampaikannya. Jadi etika seperti ini sekali lagi saudara-saudara, ini menjadi penting ya, karena tadi saya katakan etika itu ya sampingannya akhlak. Akhlak dalam menurut ilmu itu agar ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat, sehingga perlu ada pedoman. Kemudian etika dalam pergaulan, yang kedelapan. Nah, dalam menjadi pergaulan kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, tentu dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis harus ada pedomannya. Ya, jangan sampai kemudian di dalam kampus terjadi hubungan-hubungan yang terlarang, terutama dengan sesama jenis, terjadi LGBT seperti sekarang banyak berkembang di luar sana misalnya. Nah, di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, benih-benih seperti ini harus kita lawan bersama-sama. Harus kita antisipasi, harus kita cegah. Ya. Karena bisa jadi di lingkungan dulu mereka bisa menjadi korban atau sudah sedikit terjerumus kepada dunia seperti itu. Nah, ketika berada di kampus, kita sama-sama untuk mencegah itu dan mengajak teman-teman tadi untuk bisa hidup normal. Ya. Begitu juga dengan lawan jenis. Lawan-lawan jenis boleh-boleh saja sebagai teman, tetapi tidak boleh kebablasan. Ya. Teman dekat, punya teman penyemangat untuk kuliah, tetapi tidak boleh kebablasan. Karena kalau kebablasan nanti tentu akan melanggar nilai-nilai kampus Islami. Karena hubungan dengan lawan jenis yang kebablasan seperti itu tentu nanti akan dekat kepada perzinahan. Mendekati zina saya tidak boleh, apalagi sampai melakukan yang seperti itu. Nah, dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu etika di dalam berkomunikasi. Jadi saudara-saudara, ini juga diatur. Ketika saudara berkomunikasi dengan sesama teman, harus berbeda dengan berkomunikasi dengan dosen, dengan pimpinan, dengan pihak luar yang sedang mengadakan kegiatan atau bertamu dalam kampus misalnya. Dengan tendik, itu harus ada etika. Dan ini juga diatur dalam kode etik dan kode perilaku mahasiswa ini nanti. Ya. Seperti saya katakan ada korelasinya juga. Ketika berkomunikasi dengan pimpinan misalnya, apakah secara langsung ataupun melalui WhatsApp atau media lainnya, awali dengan kata assalamualaikum terlebih dahulu. Kemudian memperkenalkan diri, baru kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya.
Ya, kalau belum direspon, ya tunggu saja dengan sabar. Mungkin dosennya belum sempat membuka, ada kesibukan lain, mengajar, ataupun kegiatan lainnya yang belum memungkinkan untuk membalas atau membuka WhatsApp tersebut. Jangan kemudian baru kirim WhatsApp, kemudian tidak direspon, lalu ditanya terus. Nah, ini tidak mencirikan etika di dalam berkomunikasi. Ini juga menjadi penting, apalagi melalui media sosial sekarang ini. Ya, jangan sampai dalam berkomunikasi tanpa memperhatikan etika tadi itu. Saya kalau mau bertanya sama dosen, kemudian berteman dengan media sosialnya, jangan pula melalui chat media sosial untuk bertanya sesuatu terkait dengan kampus misalnya. Nah, itu sedapat mungkin ditanyakan berkomunikasi secara langsung di kampus. Kalaupun tidak memungkinkan dan harus menggunakan media lain, gunakan etika dalam berkomunikasi. Seperti saya katakan tadi, awali dengan salam, kemudian perkenalkan diri siapa, kemudian baru sampaikan maksud dan tujuan berkomunikasi dengan dosen, dengan pimpinan, dengan pendik, ataupun pihak lainnya. Karena nanti saudara akan pasti berkomunikasi atau ada waktunya akan menjalin komunikasi dengan pimpinan, baik tingkat fakultas maupun universitas, dengan tendik pegawai gitu ya. Nah, itu juga harus memperhatikan etika-etika sehingga kemudian eh, dalam menjadi kehidupan sehari-hari di Universitas Muhammadiyah Jakarta mencirikan yang Islami tadi itu. Nah, itulah sedap-sedap 9 poin indikator daripada kampus Islami yang sudah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diharapkan saudara sebagai mahasiswa baru bisa menyesuaikan diri, bisa mempedomani itu, sehingga kemudian ketika menjadi kehidupan selama 4 tahun, setidaknya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, bisa menjadi bagian daripada penerapan kampus Islami tersebut. Ada sarana media sosialisasi kampus Islami, mungkin sudah baca di banyak tempat ada peringatan-peringatan seperti ini dalam rangka mensosialisasi dan mengingatkan bagi kita semua bahwa kita berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mempunyai kebijakan menerapkan kampus Islami tersebut. Nah, kita juga punya rompi, kita kasih kepada tendik dalam hal ini security di hari Jumat, kita minta mereka untuk menggunakan agar bisa menjadi pengingat bagi Civitas Akademika bahwa UMJ merupakan kampus Islami sebagai sebuah visi dan juga sebagai sebuah pedoman daripada kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus yang diamanai atau diamanatkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Nah, saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya banggakan, demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saudara bisa menyimak dengan baik. Dan selamat mengikuti kegiatan placement test maupun mentoring yang dilakukan oleh WIK dan UPPIK. Dan ikuti dengan baik, simak dengan baik, karena itu semuanya akan bermanfaat bagi saudara ketika menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nasru minallah wa fathul kharib wa basyiril mu'minin billahi fisabil haq wa astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.